Halo Your Games, selamat datang. Hari ini aku akan membahas film yang berjudul Shaolin Soccer yang rilis pada tanggal 12 Juli 2001. Durasi film tersebut sekitar 112 menit yang diperankan oleh tokoh utamanya sekaligus sutradara dari film tersebut, yaitu Stephen Chow. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung yuk masuk ke alur filmnya. Scene diawali dengan dua orang pesepak bola profesional sedang bertransaksi ilegal, seperti mafia sepak bola pada umumnya. Kedua orang tersebut adalah Fung, yang dijuluki si kaki emas karena sangat hebat dalam mencetak gol. Di sini ini diperlihatkan juga satu orang lagi yang bernama Hung. Ia adalah anak dari orang kaya. Hung memberikan sebuah cek dengan nominal yang sangat besar kepada Fung, supaya Fung mau mengalah pertandingan kali ini. Karena pada waktu itu, Fung merasa Fung sangat sombong dan serakah, jadi dirinya menerima saja cek tersebut, dan dia mengalah pada pertandingan. Alhasil, ketika timnya Fung kalah, para penonton dibuat kecewa dan menjadi sangat agresif. Mereka menghampiri Fung untuk melampiaskan kekecewaannya. Sampai terjadi suatu insiden yang membuat Fung cedera berat, membuat Fung menjadi pincang, dan dia menghancurkan karir sebagai pesepak bolanya. Sisi lain, Fung sangat senang karena telah menjebak Fung dan menghancurkan karirnya. Selama ini Fung memang telah merencanakan semuanya untuk menghancurkan karirnya Fung. 20 tahun berlalu sejak kejadian. Kini sosok Hung menjadi seseorang yang sukses dan memiliki tim sepak bola terkuat di liga. Dan Fung yang kini hanya sebagai pembantu bagi Hung. Fung sekarang berbanding terbalik dengan Fung yang dulu. Kini Fung tidak dianggap sama sekali dan sangat dikucilkan. Setelah bertahun-tahun bekerja bersama Hung, Fung meminta kepada Hung agar dirinya menjadi pelatih untuk tim sepak bolanya Hung. Namun, Hung menolaknya, karena bagi dirinya Fung tidak layak jadi pelatih karena kakinya yang pincang. Fung sangat emosi, karena seandainya Fung tidak mengalah pada waktu itu, maka kemungkinan karir Hung tidak akan sesukses sekarang. Hung pun berterus terang kepada Hung bahwa yang membuat Fung pincang adalah antek-anteknya Hung. Ya ampun, jahat banget kan Hung? Setelah kejadian itu, Fung pun menganggur dan tidak punya apa-apa. Dan sampai pada akhirnya, Fung bertemu tokoh utama kita, yaitu Sing, pria muda yang bekerja sebagai pemulung. Sedikit perbincangan sambil menonton TV. Sing berkata bahwa dia jauh lebih baik dari pemain sepak bola itu. Mendengar hal tersebut, Fung si legenda kaki emas pun tidak percaya kepada Sing. Lalu Fung menantang Sing untuk menendang botol minumnya. Sebelum menendang botol itu, Sing memperkenalkan kartu nama perguruan bela dirinya dan memprediksi orang-orang di sekitar yang akan terjadi jika seseorang tidak belajar bela diri dengan yang belajar ilmu bela diri. Mendengar semua omong kosong tanpa bukti, Fung masih tetap tidak percaya dan melemparkan botol tadi bersama kartu nama perguruannya kepada Sing. Seketika itu Sing menendang botol itu jauh ke langit. Melihat kejadian itu pun, Fung masih tidak terkesan dengan yang dilakukan Sing. Sing yang hanya seorang pemulung bercita-cita supaya ilmu kungfu yang dia pelajari dapat bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi Sing bingung dalam mengimplementasikannya. Sepulangnya dari memulung barang bekas, Sing kemudian melewati sebuah toko kue. Tak sengaja ia melihat pedagang kue itu membuat adonannya dengan teknik kungfu. Gadis yang ia lihat itu bernama Ahmui. Sing pun memuji Ahmui dengan bernyanyi karena kekagumannya itu. Ahmui pun kaget karena nyanyian Sing.
Sing pun menghampiri Ahmui, lalu memakan 2 kue yang dijualnya. Ternyata Sing tidak cukup uang untuk membayar kue-kuenya. Lalu ia menggadaikan sepatu satu-satunya yang dimiliki. Tak lama, ada seorang pemuda di sekitar toko tersebut yang suka dengan nyanyiannya Sing. Karena pemuda itu suka musik, pria itu pun langsung bernyanyi. Hal tersebut menghipnotis semua orang yang ada di sekitar toko untuk ikut menari bersama. Saat itu juga, pemilik toko datang dan memarahi semua orang, dan membuat semuanya bubar. Setelah itu, Sing datang kepada kakak perseguruannya di kungfu yang bekerja di bar, dan dia diberi julukan si kepala besi. Sing pun ingin mencoba memperkenalkan ilmu kungfunya dengan bernyanyi di bar. Secara kebetulan, atasan si kepala besi sedang membutuhkan penyanyi di acaranya malam ini. Tanpa berpikir panjang, mereka pun tampil. Penampilan mereka pun sangat membosankan, sampai menyulut emosi para tamu yang ada di bar tersebut. Para tamu pun berbondong-bondong menyiksa mereka berdua. Wah. Scene berpindah saat Fung sedang kencing sembarangan. Tiba-tiba, Fung terkejut melihat botol minumnya menempel di sebuah dinding. Ternyata, itu adalah botol minum yang dulu ditendang oleh Sing. Saat Fung ambil botolnya, seketika itu temboknya runtuh. Kebetulan, di situ ada Sing yang akan membalaskan perbuatan orang-orang yang menyiksanya sewaktu di bar. Sing awalnya menyuruh mereka meminta maaf, tetapi karena mereka menolak, Sing pun akhirnya memberi mereka pelajaran dengan kaki besinya. Fung yang melihat terkejut karena keahlian yang dimiliki Sing. Ia langsung percaya dengan perkataan Sing tempo hari. Sing pun mengalahkan mereka semua hanya dengan bola sepak dan tidak menyentuhnya. Sing meminta uang koin kepada mereka untuk dibelikan jus. Fung pun datang kepada Sing dan memeriksa kakinya. Akhirnya, Fung mendapatkan ide dengan menggunakan kaki besinya Sing untuk bermain sepak bola, dan Fung akan menjadi pelatihnya. Semangat Sing kembali naik karena Sing dapat memberikan ilmu kungfunya kepada banyak orang. Tetapi ada satu masalah, Sing harus memakai sepatu untuk bermain bola. Sing pun datang ke tempat Ahmui untuk mengambil sepatunya yang digadaikan. Karena pada awalnya Ahmui memiliki perasaan kepada Sing, Ahmui menjahitkan sepatu Sing. Singkat cerita, Sing kembali datang bersama Fung untuk mengajak kakak seperguruannya, yaitu si kepala besi, untuk ikut bersamanya bermain sepak bola. Tetapi si kepala besi itu menolak. Sing dan Fung kemudian datang ke kakak seperguruan lain yang dijuluki si tangan besi, tetapi ditolak juga. Dan Sing pun datang ke kakak seperguruan lain, yaitu si tubuh ringan, tetapi dia juga menolak. Sing tetap dengan pendiriannya untuk mengajak kakaknya yang lain, yaitu si baju besi. Hasilnya tapi tetap sama saja ditolak. Dan yang terakhir, Sing datang ke kediaman kakaknya yaitu si kaki pengikat. Tetapi dengan kondisinya seperti itu, meragukan untuk diajak bergabung. Tanpa disadari, mereka semua melihat foto kenangan saat berguru kungfu. Saat Sing sedang di apartemennya, Sing merasa putus asa karena tidak dapat mengajak saudara-saudaranya untuk bergabung. Fung pun tetap memberi semangat kepada Sing dan memikirkan rencana lain. Tak lama dari itu, akhirnya satu persatu kakak seperguruannya hadir untuk bergabung bersama tim sepak bolanya Sing.
Hari pertama latihan, mereka sangat kacau karena kelihatan bahwa mereka tidak bisa bermain sepak bola sama sekali. Saat Fung melempar bola ke arah Sing, Sing pun menendang bola itu sampai ke langit. Sambil menunggu kembalinya bola tersebut, mereka melakukan aktivitas mereka. Dan di sini terlihat, ada yang bermain kartu, ada yang membaca, ada yang makan, ada yang mengurus bisnisnya. Saat bola kembali, mereka pun langsung buru-buru menginjaknya. Padahal bolanya tidak ada di situ. Akhirnya, Fung sekarang membuat strategi latihan sepak bola dasar kepada mereka. Khusus untuk Sing, dia latihan sendirian untuk mengatur arah tendangannya, dan kakaknya yang lain berlatih seperti biasa pada umumnya. Sing diajari cara menyeimbangkan tendangan dengan menggunakan sebuah telur. Telur pertama pun pecah di sepatunya. Telur itu adalah milik si tubuh ringan, sehingga dirinya langsung loncat dan memakan telur itu. Percobaan kedua, telur itu pecah tepat di celana Sing. Agar Sing tetap aman, Sing melempar telur lainnya tepat ke dalam mulut si baju besi. Dan yang terjadi adalah momen yang sangat tidak diinginkan. Sing pun akhirnya mulai bisa menyeimbangkan telurnya. Tetapi, lagi-lagi telur itu pecah, dan ia melemparkan lagi untuk ketiga kalinya. Dan yang terjadi lagi adegan yang tidak diinginkan. Pindah ke tahap di mana Sing harus fokus menendang bola ke arah sasarannya. Tiba-tiba air minum Fung bergetar karena diakibatkan keras dan kuatnya tendangan dari Sing menghunjam dinding. Mereka yang melihat tendangan itu berkata kalau Sing bisa melakukannya seorang diri. Tetapi Fung berkata jika permainan sepak bola adalah kerjasama tim. Diadakanlah pertandingan persahabatan antara tim Shaolin dan tim yang pernah menghajar si kepala besi. Di bar waktu itu, ingat kan? Nah, akan tetapi, tim mereka membawa alat-alat perkakas di dalam celananya yang berjatuhan ke tanah, yang sebenarnya tidak diperlukan untuk bermain bola. Ini mau main bola atau mau tawuran ya? Aneh-aneh aja kelakuannya. Saat bermain, mereka seperti orang-orang yang tidak bisa bermain bola. Dan ketika Sing akan menendang bola, Sing pun dicegat oleh semua pemain musuh. Dan Sing pun ditackle dari segala arah yang membuatnya jatuh terkapar. Pada scene ini, kita diperlihatkan penyiksaan dilakukan oleh tim musuh, yang sebenarnya bukan seperti bermain bola, tetapi kejadian seperti ini ada di peperangan. Sing pun mengambil helm perang dan meminta bantuan helikopter untuk menjemput tim mereka dari kekacauan ini. Fung pun berkata kalau pertandingan sepak bola bukanlah peperangan. Bahkan si kepala besi menaikkan bendera putih agar permainan diselesaikan. Part 1 Shaolin Soccer kita akhiri di sini. Lanjut ke part 2, mohon ditunggu ya.